Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Anjali Faswandani, NRP 06. Saya akan menjelaskan tentang metode penugasan maksimasi. Akan saya jelaskan secara singkat metode ini. Metode ini bermanfaat untuk sebuah perusahaan di mana manajer akan membagikan job stack kepada tiap karyawan untuk mendapatkan keuntungan yang besar pada perusahaan tersebut. Jadi manajer tersebut akan membagikan pekerjaan-pekerjaan yang tepat untuk seorang karyawan sehingga didapatkan keuntungan yang maksimal. Berikut adalah contoh soal dan langkah-langkah penyelesaiannya. Di bawah ini disajikan data mengenai keuntungan uang yang dapat dihasilkan dari masing-masing karyawan. Sebagai manajer yang handal, tentukan pekerjaan yang tepat untuk masing-masing karyawan supaya perusahaan dapat meraih keuntungan sebesar-besarnya. Didapatkan tabel ini ya, dan angka-angkanya. Nah, langkah penyelesaiannya, angka yang pertama adalah mencari angka terbesar dari masing-masing baris. Maka didapatkan untuk baris 1, baris karyawan Dani 950, kemudian baris Sinta 985, Bella dan seterusnya 970 dan 900. Kemudian langkah kedua, menyelesaikan angka-angka di setiap baris dengan angka terbesar dari barisnya masing-masing. Jadi setiap baris akan dikurangkan oleh angka tadi ya ini, angka yang telah ditemukan di angka didapatkan seperti ini ya, seperti ini, kemudian dikurangkan hasilnya seperti ini. Kemudian angka ketiga, mencari angka terkecil dari setiap kolom. Nah, setiap kolomnya akan dicari angka terkecil untuk baris sales, penjaga kasir, satpam, dan bendahara. Untuk sales sendiri 0, penjaga kasir 30, satpam 140, dan bendahara 50. Kemudian langkah keempat, menguraikan angka di setiap kolom dengan angka terkecil dari kolom masing-masing. Jadi sama dengan langkah ketiga ya. Cuma yang langkah keempat ini yang dikurangkan dengan kolomnya masing-masing. Nah, dikurangkan dengan angka terkecil masing-masing. Dibuat seperti ini ya, seperti ini. Kemudian didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian angka 5 adalah scanning baris. Scanning baris ini ada catatan jika di suatu baris terdapat satu buah angka 0, beri tanda lingkaran pada angka 0 tersebut dan tarik garis vertikal. Misalnya pada baris Dani ya, Dani kan terdapat angka 0 cuma di sales, itu ditarik garis vertikal. Nah, kemudian jika di suatu baris terdapat lebih dari satu angka 0, maka tidak usah diapa-apakan baris tersebut. Misalnya pada baris Jono kan ini nolnya lebih dari 1, maka ini 0 semua. Maka tidak usah diapa-apakan, biarkan saja. Kemudian langkah selanjutnya scanning kolom. Setelah scanning baris, kita melakukan scanning kolom. Sama seperti scanning baris, kan tapi jika ada sebuah angka 0 pada kolom, maka akan tarik garis horizontal. Misalnya pada penjaga garisnya, kan itu ada angka 0, kemudian ditarik garis vertikal. Nah, gitu. Oh ya, untuk tambahan, setiap 0 yang sudah dicoret itu tidak bisa berlaku lagi. Misalnya tadi kan Dani kan sudah dilingkari toh, terus di garis. Kemudian harusnya Sinta juga ada untuk baris ini. Tapi 0 ini sudah dicoret. Berarti baris ini sudah tidak ada angka 0 lagi. Begitu juga dengan kolom ini. Nah, dan kolom satpam sebenarnya sudah ada angka 0-nya, tetapi sudah dicoret, jadi tidak berlaku lagi. Oke, kemudian cari tahu sudah optimal apa belum yang kita cari dengan cara
jumlah garis sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Harus sama-sama dengan semua. Dapat diketahui jumlah baris dan kolom adalah 4. Akan tetapi, jumlah garisnya hanya 2. Maka hasilnya belum optimal. Jumlah garis maksudnya adalah jumlah garis yang kita operasikan tadi ya. Ini kan ada 1 sama 2. Pada kolom Silas dan baris Jono. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah perhatikan angka yang belum tercoret. Kemudian cari angka yang terkecil. Maka didapatkan dari angka yang belum tercoret ini, yang terkecil adalah 60 kan. Pada tabel ini terdapat 3 tipe angka. Yang pertama, angka yang sudah tergarisi, ada 2 garis. Kemudian angka yang belum tergarisi, ini ya angka ini. Kemudian yang ketiga ada angka yang bertumbukan garisnya, bersinggungan. Untuk angka yang tergarisi, tinggal disalin aja, salin angkanya lagi 00 semua. Kemudian yang angka yang belum tergarisi dikurangi oleh angka terkecil. Misalnya 70 kali 60 jadi 10, 5 kali 60 jadi 35, 100 kali 60 40 dan seterusnya. Untuk angka ini yang bersinggungan ini, khusus yang ini ditambah dengan angka terkecil yaitu 60. Jadi seperti ini. Didapatkan tabel terbarunya seperti ini. Kemudian ulangi langkah 5 sampai 6, yaitu scanning baris dan kolom. Yang pertama ada scanning baris dulu. Yang seperti saya katakan tadi, setiap baris yang angkanya lebih dari 0 itu tidak usah diapa-apakan. Baris 1 lebih dari 1 kan. Cinta baris 2 nolnya 1, maka ini yang diambil. Ini dilingkari, kemudian tarik garis vertikal. Kemudian cari lagi, karena ini sudah dicoret berarti nggak berlaku. Jadi tinggal ini, 3 kolom ini. Cari yang satu angka nolnya saja. Angka nolnya satu saja. Jadi kalau nolnya lebih dari 2 itu diabaikan. Ini baris 4 dan baris 1 kita abaikan. Jadi kita lingkari 0 yang di sini ya. Karena satu barisnya ada 1 aja nolnya. Kemudian tarik garis vertikal. Kemudian kita cek lagi ya, ada lagi atau tidak. Tidak ada ya. Kemudian kita lanjut scanning kolom. Kita cek kolom, setiap kolomnya. Nah, untuk kolom penjaga kasir ini kan ada satu 0. Kenapa kita nggak pilih ini? Karena pada kolom ini terdapat 2 0. Jadi seperti saya katakan sebelumnya, tidak usah diapa-apakan ya. Oke, kita ini lingkari 0 yang ini, kemudian tarik garis horizontal. Untuk scanning kolom kita tarik garis horizontal ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tinggal ini kan. Untuk angka yang dicoret sudah tidak berlaku lagi, tinggal yang ini. Maka pada kolom bendahara ada 1 0. Nah, 1 0 ini kita lingkari, kemudian kita tarik garis horizontal. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi apakah hasilnya sudah optimal atau belum. Nah, didapatkan jumlah garis sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Jumlah garis tadi awalnya 2, sekarang garisnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka hasil sudah optimal. Karena jumlah garis dan jumlah baris dan jumlah kolom sama semua. Oke. Dari sini kita bisa lanjut penyelesaian akhir. Angka yang terakhir adalah menyalin angka 0 yang diberi lingkaran ke tabel utama. Ini tadi ya, ini 0-nya. Menyalin ke tabel utama yang pada soal awal tadi. Nah, ini. Kita pindah ini ke sini, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian bisa disimpulkan, manajer pada sebuah perusahaan bisa memilih karyawan Dani sebagai bendahara, Sinta sebagai sales,
Bella sebagai satpam, dan untuk Jono sebagai penjaga kasir. Nah, kebetulan nilai dari tabel ini random ya, maka Bella tidak mungkin ya jadi satpam karena Bella perempuan. Mungkin bisa ditukar dengan Jono. Ya, karena data tabel ini random, ya begini hasilnya. Jika datanya real atau berdasarkan analisa, mungkin bisa bisa tepat sasaran. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.